Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Kurniawati, Agent of EWA Gold Sleman, Yogyakarta. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, teman-teman, saya di sini ingin sharing mengenai menabung uang versus menabung emas. Naik, tapi kebutuhan tidak pernah cukup. Aset berkurang. Impian sulit terwujud karena harga impian semakin tahun semakin mahal. Belum lagi budaya sikap konsumtif dan bingung untuk merencanakan masa depan. Banyak impian yang ingin Anda wujudkan seperti haji dan umroh, rumah idaman, kendaraan, pendidikan, dan bisa kurban setiap tahunnya. Nah, untuk mewujudkannya, kita harus punya solusi finansial. Solusi finansial, kita harus membagi penghasilan kita menjadi beberapa bagian. Nah, 60% untuk kebutuhan pokok, 10% untuk tabungan dan investasi, 10%-nya untuk lifestyle, 10%-nya untuk zakat, infak, dan sedekah, atau bisa juga ditambah ya untuk zakatnya ini. Dan 10%-nya untuk persiapan dana darurat. Diagram solusi finansial yang tadi, coba kita fokus pada tabungan dan investasi. Untuk tabungan, manakah yang akan teman-teman pilih? Apakah menabung dengan uang, menabung dengan deposito, atau emas? Pilihan Anda adalah tabungan uang, maka Anda harus siap dihadapkan dengan inflasi. Apakah teman-teman tahu inflasi itu apa? Inflasi adalah kenaikan barang dan jasa secara terus-menerus. Atau bisa dikatakan nilai uangnya tetap, tapi daya belinya menurun. Menurut data statistik Bank Indonesia, inflasi kita per tahun itu sebesar 5-8%. Artinya apa? Harga barang dan jasa kita naik sebesar 5-8%. Nah, kita hitung rata-rata per tahunnya 6% ya. Bagaimana pertumbuhan tabungan? Nah, untuk tabungan di bank sekitar 0,1 sampai dengan 1% per tahun. Itu bunga riba ya teman-teman. Belum termasuk dengan biaya admin, pajak, dan lain-lain. Biaya admin, pajak, dan lain-lain. Nah, teman-teman tabungannya harus minimal itu 20 juta. Nah, ketika tabungan teman-teman 20 juta, itu saldo akhirnya per tahunnya itu nambah tapi hanya sekitar Rp6.000 saja. Tabel di atas mengenai tabungan uang di bank. Nah, ketika kita menabung di bank senilai 10 juta rupiah, itu kita mendapat bunga sebesar 90.000, pajak 18.000, bunga setelah pajaknya 72.000. Belum lagi biaya administrasi. Yang ada, total tabungan kita itu bukannya bertambah. Paling enggak kan yang namanya nabung paling enggak tetap ya. Nah, ini saldo kita malah menurun. Bunga 2% per tahun saja, teman-teman harus punya tabungan senilai kurang lebih 1 miliar. Nah, sekarang kita cek nih, di tabungan teman-teman kira-kira nominalnya sampai 1 miliar atau bahkan di bawah 1 juta. Atas, bisa disimpulkan bahwa menabung uang di bank kenaikannya di bawah inflasi. Jika teman-teman menabung dengan metode konvensional di bank, maka Anda tidak menjadi tambah kaya. Karena apa? Karena tabungan teman-teman itu setiap tahunnya akan berkurang. Teman-teman memilih menabung dengan deposito, bagaimana pertumbuhannya? Mari kita cekidot. Suku bunga deposito per tahun itu hanya sekitar 5-5,5% saja. Jadi masih di bawah inflasi kan? Toh di tahun 2017 kita memiliki uang senilai 1 miliar. Nah, dari 1 miliar ini kita depositokan.
Bunga deposito itu setahun 10%. Itu bunga berbunga. Nah, singkat cerita, di tahun 2012 uang tersebut kita cairkan tuh. Bertambah menjadi 1,64 miliar. Nambahnya berapa teman-teman? 640 juta ya. Nah, itu kira-kira 640 juta itu nominal yang sedikit atau besar? Nah, jika di tahun 2007 uang 1 miliar tadi kita emaskan. Harga emas saat itu 270.000 per gram. Maka kita mendapat 5 kg emas. Di tahun 2012 emas itu akan kita jual. Harga emasnya 550.000 per gram. Maka kita mendapat 2,75 miliar. Nah, di sini terdapat selisih antara menabung deposito dengan menabung emas. Jika tadi kita menabung deposito mendapat uang senilai 1,64 miliar, sedangkan menabung emas kita mendapat 2,75 miliar, selisih harga 1 miliar dalam rentang waktu yang sama. Sehingga teman-teman sudah bisa memilih menabung deposito atau menabung emas. Sekarang mari kita cek berapa sih pertumbuhan emas murni per tahun. Mari kita cek dari grafik di atas. Ternyata pertumbuhan emas murni itu rata-rata 15-40% per tahunnya. Jadi tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Apakah menabung di bank, menabung deposito, atau menabung emas? Jadi kesimpulannya, emas adalah tabungan terbaik karena kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda. Sebagai contoh, teman-teman punya impian untuk berangkat ke Baitullah. Mari kita cek data di atas. Ternyata dari data di atas bisa disimpulkan bahwa semakin tahun ongkos naik haji itu semakin mahal. Sedangkan jika kita lihat di konversi gram emas itu semakin menurun. Sebagai contoh, di tahun 2005 ongkos naik haji itu 23.500.000 atau setara dengan 174 gram. Sedangkan di tahun 2020 ongkos naik haji 35 juta atau setara dengan 39 gram. Jadi hanya dengan 39 gram saja teman-teman sudah bisa berangkat haji. Semoga teman-teman yang memiliki impian untuk berangkat ke Baitullah, termasuk saya, Allah mudahkan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi mulai sekarang simpanlah uang di bank secukupnya untuk biaya operasional hidup Anda sehari-hari. Selebihnya konversikan dengan emas, maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat tercapai. So, menabung emas saat ini sangat mudah, bisa didapatkan di seluruh pelosok Indonesia. Kalau dulu orang beranggapan bahwa emas itu hanya untuk orang kaya saja, saat ini masyarakat kecil bisa juga loh nabung emas. Emas EWA Gold hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda, mulai dari kepingan terkecil 0,1 gram, 0,2 gram, 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, dan 5 gram. Dan akan segera launching untuk ukuran 10 gramnya. Mengapa harus emas EWA Gold? EWA Gold adalah logam mulia 24 karat dengan puritas 99,9%. EWA Gold memiliki kepingan terkecil 0,1 gram sehingga bisa masuk semua kalangan masyarakat. EWA Gold memiliki harga lebih terjangkau dan buyback tinggi. EWA Gold juga mudah didapatkan karena terdapat ribuan agen dan member yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan EWA Gold bisa untuk hadiah dan kado untuk orang tersayang. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menabung emas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.